어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Pengertian anak cerdas dan berbakat istimewa merupakan anak yang memiliki kemampuan dan inteligensi di atas rata-rata atau bisa dikatakan sebagai anak yang mempunyai kreativitas tinggi. Nah, menurut Card 1998 ayat 6 mengatakan bahwa anak cerdas berbakat adalah anak yang menampilkan kapabilitas uji kerja yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreativitas, kepemimpinan atau lapangan akademik tertentu memerlukan layanan kegiatan yang tidak bisa disediakan oleh sekolah dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan secara penuh. Nah, di sini faktor yang menyebabkan cerdas dan bakat istimewa anak dapat ditinjau dari dua hal, yaitu satu, faktor genetik dan biologis, yang kedua, faktor lingkungan. Karakteristik dan kebutuhan anak cerdas berbakat ada 9, yaitu 1. Mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Yang kedua, mempunyai minat yang luas. Yang ketiga, mempunyai inisiatif dan mampu bekerja secara mandiri. Yang keempat, mampu menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Kelima, mampu memberikan banyak ide yang lancar. Keenam, terbuka terhadap rangsangan dan pengalaman dari luar. Yang ketujuh itu mampu memfokuskan diri dalam waktu yang cukup lama. Yang kedelapan, berpikir kritis. Yang terakhir, senang mencoba hal baru yang menantang. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat. 1. Ada akselerasi. Model ini dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memasuki SD pada usia dini, loncat kelas, atau mengikuti bidang studi tertentu di kelas tinggi. Yang kedua itu ada pengayaan, yaitu dengan memberikan tugas-tugas tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan unggul. Model ini dapat memenuhi harapan anak cerdas berbakat dengan tidak memisahkan mereka dari teman-teman yang biasa. Nah, yang ketiga ada kelas unggul. Model ini merupakan pengelompokan berdasarkan kemampuan. Model ini dapat berupa kelas khusus di dalam sekolah. Yang terakhir itu ada bimbingan konseling. Bagi anak cerdas berbakat, bimbingan konseling merupakan sebuah kebutuhan. Memahami kekhasan siswa cerdas dan berbakat serta peranan konseling dalam menanggapi permasalahan yang timbul akibat kekhasan adalah sangat penting, di mana guru sebagai konselor bagi anak berkemampuan unggul sangat penting peranannya. Teknik bimbingan bagi anak cerdas berbakat. Ada yang pertama itu perkembangan ranah kognitif atau intelektual. Hal ini mengandung implikasi bagi guru untuk menyediakan tentang pengalaman belajar yang luas dan dapat diselerasikan perkembangan kognitif anak berbakat. Pengolahan bahan dan tugas ajar secara khusus yang didasarkan kepada kurikulum yang ada merupakan hal yang dilakukan guru untuk dapat memberikan layanan yang optimal bagi anak berbakat. Layanan bimbingan yang perlu diberikan itu memahami pikiran dan harapan anak berbakat dengan sikap terbuka dan mampu membantu anak memahami pikiran dan harapan yang ada pada dirinya serta kemungkinan pemenuhannya di dalam kehidupan. Nah, yang kedua itu ada pengembangan ranah fisik. Kemampuan anak berbakat yang cenderung berkembang lebih awal dari usia pada umumnya menghendaki layanan pendidikan yang memungkinkan anak memperoleh pengalaman yang memadukan pola perkembangan berpikir dengan perkembangan fisik. Yang ketiga ada pengembangan ranah intuitif. Layanan pendidikan bagi anak berbakat perlu memperdulikan pengembangan pengalaman yang mendorong untuk berimajinasi dan berkreasi. Layanan bimbingan diberikan dalam bentuk pengembangan lingkungan belajar yang menghadapkan anak kepada situasi baru yang dapat memunculkan imajinasi dan kreativitas anak. Nah, yang terakhir ada pengembangan ranah kemasyarakatan. Layanan bimbingan yang dapat diberikan ialah membantu anak memperoleh pengalaman mengembangkan dirinya menjadi anggota kelompok dan mampu berpartisipasi dalam proses kelompok, memperluas perasaan keanggotaan kemasyarakatan, memperluas identifikasi diri masyarakat terhadap ke arah identifikasi terhadap masyarakat luas. Persentase anak cerdas istimewa. 1. Diperkirakan 2,2% anak usia sekolah memiliki kualifikasi cerdas istimewa atau berbakat istimewa.
Artinya 1.597.960.000 anak cerdas istimewa di Indonesia. Yang kedua, berdasarkan data Aspirasi 2018, 9.551 siswa sudah terlayani di sekolah akselerasi. Yang ketiga, ditinjau dari segi keseimbangan, 260.407 baru 311 sekolah yang memiliki program layanan anak cerdas. Itu pun baru sebatas program. Sedangkan dari 40.775 baru ada 7 sekolah yang menyelenggarakan program akselerasi.